Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Fajar Udistira, kelas 3A2 dengan mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang selama ini saya buat. Untuk di bagian latar belakang, saya akan jelaskan secara ringkas. Latar belakangnya ialah seringnya mahasiswa menggunakan smartphone membuat peserta didik lupa akan kewajibannya sebagai mahasiswa yang akan membuat peserta didik candu bermain smartphone dan menyebabkan susah konsentrasi dan mengantuk akibat sering memandang layar smartphone. Hal itu menyebabkan tertinggalnya materi yang disampaikan oleh dosen saat pelajaran berlangsung di kampus yang akan mempengaruhi prestasi belajar mereka. Candu mereka juga mengganggu prestasi mereka yang lain akibat sering bermain smartphone daripada kegiatan lain. Untuk uji hipotesis penelitiannya, ada pun rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hipotesis alternatif atau HA. HA-nya itu ada pengaruh antara pengguna smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lalu untuk hipotesis 0 atau HO, tidak ada pengaruh antara pengguna smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lalu selanjutnya adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 72 responden, yakni mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Lalu untuk sampel saya mengambil kutipan dari Ari Kunto. Jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Populasi yang saya pakai dalam penelitian ini adalah sejumlah 72 mahasiswa. Dengan kata lain, sampel dari populasinya yaitu tetap 72 orang karena populasinya kurang dari 100 orang. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah metode angket dengan jenis tertutup, yakni memakai kuesioner. Proses pengolahan datanya yang dilakukan adalah edit, coding, dan tabulasi. Untuk lokasi dan waktu penelitian, tempat penelitian ini adalah di lingkungan kampus Bhayangkara Jakarta Raya yang berfokus pada gedung Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah dalam kurun waktu 5 kali pertemuan perkuliahan. Lalu yang selanjutnya karakteristik responden. Untuk di tabel pertama, karakteristik responden berdasarkan identitas diri. Menurut tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 72 responden seluruhnya merupakan mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan persentase 100%. Tabel yang kedua adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 72 responden, karakter responden berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 27 orang dengan persentase 37,5%, dan responden perempuan yang jumlahnya lebih banyak yaitu 45 orang dengan persentase 62,5%. Dari total responden 72 orang dapat disimpulkan bahwa yang mengisi kuesioner ini lebih banyak berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 45 orang atau dengan persentase 62,5%. Lalu tabel berikutnya adalah tabel karakteristik responden berdasarkan usia. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 72 responden, jumlah terbanyak adalah usia 20-23 tahun, sebanyak 56 orang atau dengan persentase 77,8%. Dan paling sedikit yaitu usia 16-19 tahun, yaitu 16 orang dengan persentase 22,2%. Lalu tabel keempat ada tabel karakteristik responden berdasarkan intensitas pengguna smartphone. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 72 responden, intensitas penggunaan smartphone terbanyak yaitu selama 6-7 jam per hari sebanyak 28 orang atau dengan persentase 38,9. Lalu diikuti dengan intensitas penggunaan smartphone selama 8-9 jam per hari sebanyak 21 orang dengan persentase 29,2%. Dan yang paling sedikit, yaitu intensitas penggunaan smartphone selama 10-11 jam per hari, yaitu 3 orang dengan persentase 4,2%. Lalu yang selanjutnya ada hasil uji validitas. Berikut adalah tabel uji validitas variabel X. Mari kita jabarkan. Untuk pernyataan X1
hasil uji validitas R hitung sebesar 0,554. Kita cari tahu dulu sebelumnya, R tabel dari 72 responden adalah 0,231. Sementara hasil uji validitas R hitung pada X1 senilai 0,554 atau bisa dibilang 0,554 lebih besar dari 0,231. Maka pernyataan X ini dinyatakan valid. Lalu X2 hasil R hitung dari X2 yaitu 0,661 dan R tabelnya 0,231. Bisa kita lihat di sini lebih besar 0,661 daripada 0,231, maka dinyatakan juga valid. Lalu pernyataan X ketiga yaitu R hitungnya adalah 0,662. Kita lihat juga di sini masih lebih besar daripada R tabelnya, berarti dinyatakan valid. X4 0,659. Kita lihat juga masih lebih besar daripada R tabelnya, maka dinyatakan valid. Lalu yang terakhir X5, yaitu sebesar 0,686. Dan masih kita lihat di sini, masih besar R hitung daripada R tabel, maka dinyatakan valid juga. Kita lihat di sini, pada pernyataan Y1, mendapatkan R hitung sebesar 0,703. R tabel masih dengan besar yang sama yaitu 0,31. 0,703 lebih besar daripada 0,31, maka dinyatakan valid. Lalu pernyataan Y2 yaitu sebesar 0 titik atau 0,507 masih lebih besar daripada R tabel, maka pernyataan Y2 dinyatakan valid. Lalu pernyataan Y3 sebesar 0,763 masih lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Lalu selanjutnya Y4, yaitu sebesar 0,759, masih lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,231, maka dinyatakan valid. Dan yang terakhir, Y5, R hitungnya sejumlah 0,758, masih lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid juga. Sebelum kita beri kesimpulan, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka sistem soal angket tersebut dinyatakan valid. Lalu yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid. Mari kita beri kesimpulan. Dari hasil pengamatan pada R tabel didapat nilai dari N atau sampel sebesar 72, yaitu sebesar 0,231. R tabelnya tadi 0,231, merujuk pada hasil dari uji validitas dihasilkan bahwa semua instrumen mulai dari variabel smartphone atau variabel X yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, dan X5 semuanya menghasilkan nilai R hitung yang lebih besar daripada R tabel. Selain itu, variabel Y atau variabel prestasi mahasiswa yang terdiri dari Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5 semuanya juga menghasilkan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Yang selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas. Untuk tabel pertama, itu adalah tabel dari hasil uji reliabilitas variabel X. Di sini kita lihat convert alpanya sebesar 0,634. Dan sebelum kita baca tabel tersebut, kita harus mengetahui dulu bahwa menurut Wiratna Sujarweni, SPSS untuk penelitian menjelaskan bahwa uji reliabilitas sanggup dilakukan dengan cara gotong royong terhadap seluruh butir atau item pernyataan dalam angket kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yaitu sebagai berikut. Nah, di sini
ketentuannya adalah jika nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Lalu yang kedua, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60 atau 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, dari sini kita lihat, dari hasil uji reliabilitas saya untuk yang variabel X, Cronbach alpha saya yaitu sebesar 0,634. Maka dari sini hasilnya bisa dibilang reliable. Lalu untuk variabel Y, Cronbach alpha saya sebesar 0,745. Nah, ini juga merupakan hasil yang reliable. Baik, langsung kita simpulkan saja. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diperoleh nilai alpha Cronbach sebesar 0,634 untuk hasil dari variabel X. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian pada skala smartphone atau variabel X adalah reliable karena 0,634 lebih besar daripada 0,6. Lalu untuk hasil reliabilitas yang Y, berdasarkan analisis tersebut, dapat diperoleh nilai alpha Cronbach sebesar 0,745. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian pada skala presentasi mahasiswa belajar, bahwa instrumen penelitian pada skala presentasi belajar mahasiswa adalah reliable karena 0,745 lebih besar juga dari 0,6. Maka keduanya mendapatkan hasil reliable karena lebih dari 0,6. Lalu lanjut ke hasil uji hipotesis. Berdasarkan dari hasil tabel tersebut, dapat dijelaskan hasil analisisnya yaitu berjumlah 72 responden, didapatkan korelasi antara smartphone atau variabel X dengan presentasi belajar mahasiswa sebesar 0,652. Koefisien korelasi tertera pada tabel di bawah. Kalau 0,00 sampai 0,200, tingkat hubungannya itu sangat rendah. Lalu selanjutnya 0,200 sampai 0,400 itu bisa dibilang tingkat hubungannya tingkat hubungannya rendah. Lalu 0,400 sampai 0,600 itu tingkat hubungannya yaitu sedang. 0,600 sampai 0,800 itu bisa dibilang tingkat hubungannya kuat. Lalu yang terakhir 0,800 sampai 1,000 tingkat hubungannya dinyatakan sangat kuat. Maka jika kita lihat hasil uji korelasi yang tadi ada di tabel, dengan korelasi yang didapatkan sebesar 0,652, dapat kita simpulkan jika tingkat hubungannya adalah kuat. Karena jika interval koefisien pada 0,600 sampai 800, maka tingkat hubungannya adalah kuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel smartphone atau variabel X dengan presentasi belajar mahasiswa adalah sebesar 0,652 atau dengan persentase 65,2%. Yang selanjutnya adalah hasil dari uji regresi. Untuk yang di tabel pertama, saya atau peneliti menyimpulkan bahwa metode serta variabel penelitian yang digunakan dalam analisis regresi, variabel independennya yaitu pengaruh smartphone atau variabel X, sementara variabel dependennya adalah terhadap prestasi belajar mahasiswa atau variabel Y. Analisis regresi menggunakan metode enter, tidak ada variabel yang dibuang, sehingga pada kolom variabel remove tidak ada angkanya atau kosong. Lalu yang selanjutnya ada tabel koefisien. Sebelum saya menjelaskan atau menjabarkan semuanya, kita harus mengetahui dulu dasar pengambilan keputusannya dari tabel tersebut, yaitu jika sig lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka dinyatakan terdapat pengaruh. Lalu yang kedua, jika sig lebih besar dari 0,05 atau T hitung kurang lebih kecil dari T tabel, maka tidak dapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh. Setelah kita tahu pengambilan keputusannya, kita jabarkan tabel yang tadi yang bertuliskan konstan, yaitu diketahui nilai pada kolom B konstan adalah 2,156, sedangkan nilai pengaruh smartphone atau variabel X
sebesar 0,800 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengaruh smartphone atau variabel X, maka nilai terhadap prestasi belajar atau variabel Y bertambah sebesar 0,800. Berdasarkan hasil dari tabel di atas atau tabel tersebut, dapat diterjemahkan bahwa hasil data tersebut menunjukkan nilai sig atau signifikansi, yaitu 0,00 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 7,199 yang lebih besar daripada 1,994, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel smartphone atau variabel X dengan variabel Y, yaitu prestasi belajar mahasiswa, maka HA diterima sedangkan HO ditolak. Koefisiensi regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah variabel berpengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dikatakan positif karena 0,800 bukanlah bilangan negatif. Lalu tabel yang selanjutnya adalah tabel yang bertuliskan ANOVA. Sebelum kita jelaskan, kita juga harus mengetahui dasar pengambilan keputusannya. Yaitu dasar pengambilan keputusannya adalah jika sig lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh. Lalu jika sig lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak dapat pengaruh. Lalu penjabarannya dari tabel tersebut adalah berdasarkan hasil dari tabel tersebut, peneliti atau saya menyimpulkan bahwa apakah terdapat pengaruh yang nyata atau signifikan variabel smartphone atau variabel X ke variabel prestasi mahasiswa atau Y. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung yang sebesar 51.827 dengan nilai signifikansi atau sig dalam uji F adalah 0,000. F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, yaitu sebesar 51.827 lebih besar daripada 3.98. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F bahwa variabel smartphone atau variabel X secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar mahasiswa atau variabel Y, atau berarti signifikan, maka HA diterima sedangkan HO ditolak. Oh iya, untuk hasil dari F tabelnya ada di Google. Saya melihat dari 72 responden, F tabelnya yaitu sebesar 3.98. Jadi, angka 3.98 itu dari jumlah F tabel. Lalu yang selanjutnya, ada tabel uji determinasi dengan tabel seperti berikut. Nah, pada tabel uji determinasi ini, mari kita jabarkan maksud dari tabel tersebut, yaitu berdasarkan hasil uji hipotesis tabel tersebut, dapat diketahui korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,652 dari output statistik tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,425. Nilai R-square atau 0,425 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yaitu 0,652 dikali 0,652, yaitu hasilnya adalah 0,425. Besarnya angka koefisiensi determinasi R-square adalah 0,425 atau sama dengan persentase 42,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X atau variabel smartphone secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel persentase belajar mahasiswa atau variabel Y sebesar 42,5%. Sedangkan sisanya, yaitu bisa dihitung dari 100% dikurang 42%, yaitu dengan hasil 57,5%, dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel luar atau variabel yang tidak saya teliti. Atau lebih jelasnya, dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Lalu yang selanjutnya adalah tabel uji partial T. Nah, penjabaran dari uji partial T ini, yaitu dari penjabaran tabel tersebut, angka-angka tersebut dapat diartikan, yang pertama, konstanta sebesar 2,156
Artinya jika apabila pengaruh smartphone atau variabel X tidak ada kenaikan atau penurunan nilai, maka kebutuhan prestasi belajar mahasiswa atau variabel Y akan sebesar 2,156. Lalu yang kedua, untuk nilai B atau koefisiensi regresi, yaitu 2,156, artinya jika terjadi penambahan 1 poin pada variabel smartphone atau variabel X, maka presentasi belajar mahasiswa atau variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 2,156. Koefisiensi ini bernilai positif, yang berarti jika variabel X tinggi, maka variabel Y juga tinggi. Dan dikatakan negatif, jika variabel X makin tinggi, maka variabel Y rendah. Berdasarkan tabel uji partial T tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai sig sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau variabel smartphone berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel prestasi belajar mahasiswa. Lalu yang kedua, berdasarkan nilai T, yaitu diketahui nilai T hitungnya yaitu sebesar 7,199 yang lebih besar daripada T tabelnya yaitu 1,994. Maaf, 1,994. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X atau variabel smartphone berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel prestasi belajar. Lalu yang selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis semua yang ada di atas tersebut, dapat dinyatakan bahwa yang pertama, berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 7,199 yang lebih besar dari T tabel yaitu 1,994. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel smartphone atau variabel X berpengaruh terhadap variabel prestasi belajar mahasiswa atau variabel Y. Lalu yang kedua, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien, diperoleh nilai sig sebesar 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel smartphone atau variabel X berpengaruh juga terhadap variabel prestasi belajar mahasiswa atau variabel Y. Lalu bisa disimpulkan bahwa hipotesis atau HA dapat diterima pada penelitian ini yang mana HA bermakna adanya pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara. Sedangkan HO yang menyatakan tidak adanya pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara dalam penelitian ini ditolak. Dan kesimpulannya adalah, berdasarkan uraian teori, hasil penelitian dan pengujian analisis data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 72 responden mengenai pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara, maka dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yaitu pertama, dari hasil uji hipotesis, diperoleh nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Dengan demikian, hipotesis HO yang menyatakan tidak adanya pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara ditolak. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara. Lalu yang kedua, hasil dari uji statistik dengan menggunakan rumus korelasi person product moment diperoleh bahwa tingkat korelasi atau pengaruh smartphone terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3 di Universitas Bhayangkara dikatakan kuat. Mungkin cukup sekian dari presentasi hasil proposal yang saya buat selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.